Pertama-tama, mari kita bahas analisis struktur pasar industri e-wallet di Indonesia pada tahun 2025 menggunakan pendekatan Concentration Ratio 4 atau CR4. Sebelum masuk ke perhitungan, perlu diketahui bahwa data market share transaksi dan jumlah pengguna aktif oleh masing-masing e-wallet tidak dipublikasikan secara konsisten. Oleh karena itu, analisis ini menggunakan data survei Jakpat terhadap 1.945 pengguna e-wallet Indonesia yang dilakukan pada November 2025. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tingkat penggunaan e-wallet di Indonesia menunjukkan bahwa Dana berada di posisi pertama dengan usage share sebesar 72%. Kemudian disusul oleh GoPay sebesar 60%, ShopeePay sebesar 46%, OVO sebesar 27%, dan yang terakhir ditempati oleh Link Aja sebesar 5%. Selanjutnya, untuk menghitung konsentrasi pasar, terlebih dahulu dihitung market share relatif. Total usage share di seluruh platform e-wallet adalah 210%. Setelah dinormalisasi, diperoleh market share Dana sebesar 34,3%, GoPay 28,6%, ShopeePay 21,9%, OVO 12,9%, dan Link Aja sebesar 2,4%. Nah, untuk menghitung CR4, kita bisa menambahkan market share relatif dari 4 pemain terbesar di industri e-wallet Indonesia, yaitu ada Dana, GoPay, ShopeePay, dan juga OVO. Hasilnya adalah 97,7%. Menurut klasifikasi oleh KPPU, nilai CR4 yang berada di atas 90% menunjukkan bahwa pasar itu sangat terkonsentrasi dan mendekati klasifikasi atau karakteristik monopoli murni. Artinya, 4 pemain terbesar menguasai hampir seluruh pasar e-wallet di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat persaingan bagi pemain baru itu lebih sulit karena hambatan masuk yang cukup tinggi. Saya akan menjelaskan hasil data yang telah kami lakukan tentang penggunaan e-wallet dan seberapa tergantungan orang menggunakan e-wallet. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan kepada sekitar 13 responden, itu diperoleh data bahwa GoPay merupakan e-wallet yang paling banyak digunakan. Sebanyak 5 responden atau sekitar 41% itu dari total responden. Selanjutnya, ShopeePay digunakan oleh 4 responden, dan yang ketiga tuh Dana digunakan oleh 3 responden. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa GoPay menjadi pilihan utama responden dalam melakukan transaksi digital. Namun, penggunaan e-wallet tidak hanya terfokus pada satu aplikasi, karena meski banyak responden yang menggunakan ShopeePay juga menggunakan Dana. Oleh karena itu, tingkat konsentrasi penggunaan e-wallet dapat dikatakan sedang karena pengguna masih tersebar pada beberapa platform yang berbeda. Selain itu, hasil perhitungan tingkat ketergantungan menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,07 dari skala 5. Nilai ini termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti sebagian besar responden cukup bergantung pada e-wallet dalam kehidupan sehari-hari. Responden cenderung memilih e-wallet karena dianggap lebih praktis, cepat, dan memudahkan proses pembayaran dibandingkan menggunakan uang tunai. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa e-wallet telah menjadi bagian penting dalam aktivitas transaksi masyarakat, terutama bagi kalangan yang terbiasa melakukan pembayaran digital. Meskipun GoPay menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan, persaingan antar platform masih cukup ketat karena ShopeePay dan Dana juga memiliki pengguna yang cukup besar. Dengan tingginya tingkat ketergantungan pengguna, dapat terlihat bahwa layanan e-wallet memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung transaksi sehari-hari. Terdapat 2 otoritas yang menjaga ekosistem e-wallet yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bank Indonesia yang mengatur sistem pembayaran, izin, dan standar infrastruktur. Yang kedua terdapat OJK yang fokus terhadap perlindungan konsumen, keamanan cyber, dan pengawasan fintech. Semua penyedia e-wallet wajib mendapatkan izin sebagai penyedia jasa pembayaran atau PJP tergantung kategorinya. Di sini terdapat modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bila ingin melakukan atau memiliki perusahaan e-wallet.
Pertama, mulai dari 500 juta untuk layanan terbatas sampai 15 miliar untuk pelayanan penuh. Plus harus lulus penilaian ketat soal teknologi, manajemen risiko, dan tata kelola karena ini bersangkutan dengan uang semua orang yang memakainya. Terdapat satu hal yang wajib, semua e-wallet harus memakai KRIS atau QR Standard Nasional dan terhubung ke sistem BI Fast dan GPN. Artinya QR code yang dipakai dan di-scan di warung kopi bisa diterima dari dompet digital manapun. Jadi regulasi ini bukan cuma soal aturan, ini soal kepercayaan supaya uang digital setara keamanannya dengan uang di bank. Kemudian di sini bagi perusahaan yang ingin berekspansi di sektor e-wallet harus memiliki izin ini melalui BI. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari peraturan BI tadi, kita jadi tahu kan seketat apa sih ternyata peraturannya. Buat kalian yang mikir, ya udah sih tinggal perusahaan lain, tinggal bayar sewa minimum, terus sewa pengacara top, dan urus semua ke BI, gampang. tapi ternyata nggak segampang itu guys, karena sesuai dengan perhitungan CR4 tadi, pasar e-wallet di Indonesia tuh udah dikuasai oleh Big Four ini. Yang pertama tuh ada ShopeePay, Dana, GoPay, sama OVO itu sendiri. Nah, apa aja sih hambatannya? Yang pertama itu brand loyalty atau simpelnya sih males ribet. Jadi kayak misalnya customer baru tuh males buat join ke aplikasi baru karena ribet, kayak kita harus daftar ulang dan lain-lain. Jadi lebih memilih untuk menggunakan aplikasi yang lama aja. Nah, yang kedua yaitu the network effect. Jadi kita tuh males buat download aplikasi baru karena aplikasi itu tuh belum tersedia di misalnya di bioskop atau di Indomaret, Alfamart, atau sebagainya. Dan yang terakhir yaitu taruhan reputasi. Jadi biaya untuk membangun sebuah aplikasi itu kan biasa mahal banget guys. Dan aplikasi baru kan biasa nggak sebagus dengan aplikasi yang lama. Jadi tuh pasti customer lebih memilih aplikasi yang lama yang udah jelas gitu ya, kayak teknologinya udah jelas, nggak delay, nggak lemot, dibanding aplikasi baru yang kita belum tahu nih apakah itu bisa digunakan di semua tempat atau enggak. Nah, pasti ada aplikasi yang berhasil atau gagal dalam menembus CR4 tadi. Yang pertama itu yang berhasil ada ShopeePay karena mereka itu bergabung dengan pihak Shopee dengan iming-iming gratis ongkir. Kalau yang gagal tuh ada LinePay yang dimana tuh customer ngerasa gak guna karena kan Line itu sendiri cuma aplikasi buat ngobrol, sedangkan aplikasi yang buat ngobrol sehari-hari kita tuh ada WA seperti itu. Jadi LinePay udah mulai meredup. Jadi Bapak CEO, berdasarkan analisis yang kami lakukan, pasar e-wallet di Indonesia saat ini sudah sangat terkonsentrasi. 4 pemain terbesar menguasai hampir seluruh pasar, sementara hambatan masuknya sangat tinggi, mulai dari regulasi, kebutuhan modal, teknologi, hingga loyalitas pengguna yang sudah terbentuk. Artinya, risiko yang harus Bapak tanggung bukan sekedar investasi triliunan rupiah, tetapi juga kemungkinan untuk gagal mendapatkan pengguna atau user dalam skala yang cukup untuk bersaing. Karena itu, rekomendasi kami sederhana. Jangan melawan pasar raksasa di arena yang sama. Jika ingin masuk ke industri ini, fokuslah pada niche market, kemitraan strategis, atau akuisisi pemain yang sudah memiliki ekosistem. Kesimpulannya, Pak CEO, kami tidak meragukan kemampuan perusahaan untuk mengeluarkan triliunan rupiah. Yang kami pertanyakan adalah apakah pasar masih memberikan ruang untuk mengembalikan investasi tersebut. Terima kasih.